Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga di rumah bersama ayah dan bunda serta keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan ini dalam pembahasan yang sama, pelajaran akidah halak, yaitu pembelajaran yang ketiga tentang sifat-sifat penciptaan malaikat, ya, tentang sifat-sifat penciptaan malaikat. Yang mana pertemuan yang lalu adalah tentang nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya, anak-anakku sekalian. Ya, mudah-mudahan anakku sekalian semuanya sudah siap, ya. Mudah-mudahan ya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari bersama-sama seperti biasa kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama anak-anakku sekalian kita mulai pembelajaran ini dengan melafalkan asma Allah, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pertama-tama perhatikan baik-baik apa yang Bapak sampaikan di dalam kesempatan ini. Malaikat anak-anakku sekalian, yang mana termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, nanti Bapak sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikatnya. Baik anak-anakku sekalian, penciptaan malaikat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan anakku sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya anak-anakku sekalian, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, anak-anak sekalian, inilah dasar daripada penciptaan malaikat, anak-anakku sekalian. Malaikat adalah yang sudah kita kenal berada di alam gaib, yang mana kita tidak tahu bagaimana wujud malaikat dan di mana tempatnya. Ya, tempatnya adalah di alam gaib, anak-anakku sekalian. Baik, anak-anakku sekalian, kemarin sudah Bapak sampaikan pembahasan tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, yaitu sudah kita bahas. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, berdasarkan firman Allah ya di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 sudah Bapak bacakan tadi, penciptaan malaikat ini anak-anakku sekalian berbeda dengan penciptaan makhluk lainnya seperti manusia dan makhluk gaib lainnya seperti jin dan setan, anak-anakku sekalian. Yang mana malaikat ini juga Allah ciptakan lebih dahulu dari manusia, penciptaannya, anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, bahwa malaikat itu Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Dari nur atau cahaya. Kemudian sedangkan itu jin atau setan, yang mana bahan-bahannya Allah ciptakan dari api, anak-anakku sekalian. Sedangkan manusia Allah ciptakan pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dari tanah. Dari segumpal tanah. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah sifat penciptaan malaikat yang mana Allah bedakan dengan ciptaan-ciptaan makhluk yang lainnya. Seperti tadi, ya Bapak ulang kembali, mudah-mudahan anak-anakku sekalian nanti bisa ingatnya. Kalau jin dan setan itu adalah bahannya dari api, ya, dari api. Yang kemudian manusia, yaitu dari tanah. Nah, anak-anakku sekalian, manusia yang pertama Allah ciptakan yaitu Nabi Adam alaihi salam, anak-anakku sekalian. Ya, nah berarti penciptaan malaikat serta makhluk-makhluk yang lainnya tadi berbeda. Nah, anak-anakku sekalian. Kemudian anak-anakku sekalian, ya,
Malaikat itu tadi kita bahas tentang malaikat. Malaikat mempunyai tugas yang masing-masing sesuai dengan yang Allah berikan kepada si malaikat itu sendiri, anak-anakku sekalian. Contoh 10 malaikat yang wajib kita ketahui dari Jibril sampai Ridwan, itu semuanya punya tugas yang berbeda-beda, anak-anakku sekalian. Lalu perbedaannya di mana lagi, anak-anakku sekalian? Kalau tadi tugasnya dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan itu berbeda. Nah, perbedaan lagi dengan makhluk lainnya, anak-anakku sekalian. Malaikat adalah salah satu makhluk yang mana selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak pernah membangkang atau menolak apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Nah, bedanya apa, anak-anakku sekalian? Kalau manusia itu ada 2 golongan, anak-anakku sekalian. Manusia ada golongan yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut yang takwa. Ada lagi dari golongan-golongan manusia yang selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia pun berbeda-beda, anak-anakku sekalian, Bagi orang-orang yang taat kepada Allah, maka ia pun akan selalu meninggalkan apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dan manusia yang taat kepada Allah selalu menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, anak-anakku sekalian, sedangkan itu jin dan setan sudah jelas Allah sampaikan dalam Quran. Karena kesombongannya itulah, anak-anakku sekalian, jin itu ia bersumpah kepada Allah Ta'ala. Tatkala Allah usir dari surga, ia memohon kepada Allah Ta'ala. Setelah diusir, ia kelak, kekal di dalam neraka. Itu pun mereka dari golongan jin dan setan ia terima, Namun ada satu permintaan kepada Allah Ta'ala. Apa permintaannya, anak-anakku sekalian? Jin, setan, ia meminta kepada Allah Ta'ala akan selalu menggoda daripada anak cucu Adam alaihi salam. Apa kata Allah Ta'ala? Allah mengabulkan, anak-anakku sekalian. Wahai setan, aku persilahkan, goda saja anak-anak cucu Adam. Tapi kamu harus ingat, anak cucu Adam yang takwa kepadaku betul-betul takwa, insya Allah ia tidak akan tergoda bagaimanapun tipu daya rayuanmu, wahai setan. Aku persilahkan, silahkan. Nah, anak-anakku sekalian, sejak itulah pekerjaan setan, anak-anakku sekalian, itu tugasnya, pekerjaannya hanya satu. Menggoda anak cucu Adam, menggoda manusia. Manusia itu sengaja digoda oleh setan. Setan tidak akan senang melihat manusia, anak cucu Adam, berbuat yang baik-baik. Bapak ulang. Manusia selalu digoda oleh setan. Apabila ada hamba Allah yang taat kepada Allah, selalu ia goda, anak-anakku sekalian. Contoh sederhana, anak-anakku sekalian. Tatkala kita belajar, apa yang sedang anak-anakku kerjakan? Pasti sekian besar murid itu kebanyakannya bermain-main. Tatkala guru sedang menjelaskan materi yang disampaikan, apa yang kalian kerjakan? Berbicara sesama teman di sebelah kanan kirinya. Betul nggak? Betul. Itu tidak lain adalah godaan, rayuan, bisikan daripada setan. Sebab apa? Setan tadi setelah Allah usir, ia berjanji akan selalu menggoda. Anak-anak sekalian, ini contoh yang setiap hari kita lakukan. Kalian banyak bermain. Padahal tatkala dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru, semestinya kalian harus memperhatikan. Tidak boleh bermain-main. Nah, nyata anak-anak sekalian. Ada lagi? Ada. Tatkala kita disuruh belajar mengaji, anak-anakku sekalian. Coba kalian. Males dan lain-lainnya.
ya, sambil berbicara, bermain. Kebalikannya, coba kalian tatkala bermain nonton TV, apa yang terjadi? Tahan berjam-jam anak-anakku sekalian. Nah, inilah anak-anakku sekalian cara setan menggoda anak cucu Adam. Nah, anak-anakku sekalian, ya, kita wajib mempercayai bahwa malaikat itu ada. Kemarin sudah kita bahas, ada 10 malaikat yang wajib bagi muslimin muslimat untuk mengetahui malaikat-malaikat itu. Sedangkan malaikat itu berapa jumlahnya anak-anakku sekalian? Tidak ada yang tahu. Karena jumlahnya amat banyak. Contoh pada diri kita, ya, hamba-hamba Allah yang taat, yang suci, akan Allah kirimkan malaikat-malaikat penjaga hamba-hamba itu. Tatkala kita, ya, tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, ada beberapa malaikat yang Allah kirimkan kepada kita, ya, melindungi kita. Anak-anakku sekalian, ada malaikat yang menjaga kita. Bahkan kita, ya, Bapak baca di dalam sebuah buku dan dari guru-guru, kita berludah saja anak-anakku sekalian. Tidak boleh langsung ke depan. Karena di depan, kanan dan kiri ada malaikat penjaga kita. Ya, disunahkan ke kiri. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena selalu diintai, diawasi oleh malaikat. Nah, anak-anakku sekalian, dengan adanya penjelasan malaikat ini, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan, ya, pekerjaan kita selama ini yang tidak baik akan menjadi baik. Kita harus ingat, sebab Allah selalu kirimkan malaikat anak-anakku sekalian untuk mengawasi, mencatat baik pekerjaan kita yang baik dan pekerjaan kita yang buruk. Anak-anakku sekalian, kali lagi, setiap harinya bangun tidur ke tidur lagi, kita selalu diawasi oleh para malaikat. Yang sudah Bapak jelaskan kemarin, malaikat-malaikat kebaikan dan keburukan selalu ada di sisi kita. Ya, selain itu malaikat-malaikat yang lain masih banyak yang Allah beri tugas. Contohnya yang melaporkan kemarin apa? Pekerjaan hamba Allah yang sedang melaksanakan sholat asar dan sholat subuh. Pergantian shift malaikat itu. Mereka akan mengirimkan, melaporkan kepada Allah Ta'ala ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa yang sedang diperbuat oleh hamba-hamba yang ada di dunia. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, inilah yang bisa Bapak sampaikan. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan di dalam kesempatan ini anak-anakku dapat memahami dan dapat, ya, mengambil pembelajaran, ya, sekali lagi bahwa kita tadi selalu dicatat, diawasi oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin di dalam kesempatan ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan yang akan datang, anak-anakku sudah siap untuk pembelajaran berikutnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, dari awal hingga akhir ini, mudah-mudahan anak-anakku tadi dapat selalu menyimak dan membaca kembali nanti. Tatkala ada pembelajaran khususnya, ya, pengambilan nilai, anak-anakku sudah siap untuk menjawab daripada pembelajaran ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.